akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Terus kita tahu semua nabi itu punya mukjizat, ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Ini dimaksud apa? Walladzi yusyahadu fi'il aqli bakin yusyahidu kul man ja'a badal awal mustamad. Ya, ini masih ada waktu seperempat, ini ijazah. Kalau ijazah enggak boleh tanya, ijazah ini semua keluarga Masuri jelas banget hormati Masuri sana kalau hormati ini awas lu dulu ngaji ijazah dulu satu dua sakit. Nah, juga untuk yang ya, ini ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdul bin Yusuf, haddatsana Lais, haddatsana Sa'id al-Maqburi an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'ti wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Terus kita tahu semua nabi itu punya mukjizat, ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari ya. Sekarang kita logika. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan tuh miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan tuh miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa ndak? Bukti aslinya apa? Repot. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran, itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah. Wa iyatafarraqa yusnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya ada keperaharan. Kan banyak orang suaminya meninggal, ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil ya. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati apa sabar, apa dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat? Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya
pengikut saya terbanyak ila yaumil ya. Terus beliau dikomentari begini sama ini Fathul Bari sarahnya Bukhari. Al muradu anna mu'jizatil anbiya in qaradat bin qiradi asorihi falam yusyahidha illa man hadara. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik, sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil ya. Kita beri contoh ya, Quran panduan yang paling gampang misalnya. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis suka tanya ini sokah enggak. Wong nggak tahu kok tanya itu. Setelah itu Jubair itu datang ke Medina. Dengerin ya, datang ke mana? Medina. Kemudian dengar Nabi baca waktu pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu nggak ada hotel, nggak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat, baca wattur wa kitabul mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfum khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata, kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud, alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata penciptanya itu tidak nyata, jadi nggak mungkin ada familisme. Al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang itu kan akal gak bisa menerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatir, hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'anna masudi qalbi, hati saya dihancur. Semua teori yang saya bawa untuk melawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab, terus dilihat ini apa, paling pikirannya ini dari kayu apa, terus membentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa? Kok orang keren, kalau Jubair itu gimana ya? Kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang. Panjang lah pokoknya, panjang. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu ya memang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai gitu. Terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz karena dengar ada gajinya. Dulu tuh ada seperti itu enggak. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian, yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sama tanya itu baik bagus ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baiknya lah, namanya profesi ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Tuh Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini. Guru matematika. Muridnya sampai takut ini masuk surga ndak. Kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Bagusnya disuruh ngajar malaikat, karena malaikat kan nggak pernah kayak anak bayi gini ngaji gini. Malaikat tuh nggak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat tuh nggak keren kita. Imannya loh.
Itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak, karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada enggak imannya? Pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat, engkau iman ya wajar kan, menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik, tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya Mas. Terus Mama Muti kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin, terus Mama Muti disuruh ngajar. Sama ingat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadillah ala wahdaniyati bihadrati malaikati, tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan hanya gedung-gedung, paling jadi khayal, terus nikmat lah, Anda ikut punya tapi ikut nikmat. Orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol, wah di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini, udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini, padahal dia nggak dapat orang cantik gitu. Jadi Allah itu saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini, saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gitu, sama siapa teknya? Ya malaikat wahai para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasa ila malanihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun, 2, 3 sampai triliunan, semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Binisba'it ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1, karena angka gak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila malani hayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1, yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran, sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin hakul yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai 1 titik. Entah gambar kamu bagus, tidak jelek, tetap dimulai 1 titik. Nah, titik ini namanya nuktotul wujud. Semua alam raya dimulai dari 1 titik, yaitu nuktotil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama, itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki, tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar, kalau enggak ya maklaran KBH atau apa. Cari gratis. Ya gratis kan, ya. Dapat orang 10 gratis 1. Terus orang nggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya hanya utang dulu gitu. Wah repot, saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Terus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang, nggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang, bukan umroh. Nggak boleh, Gus, diminta uang, nggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung, Gus, mau umroh, nggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar, Gus. Ya saya mohon anak-anak Biki semuanya yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya, sehingga tahu istidlal, mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal itu sedhahir imannya malaikat. Jika di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan, syahidah wa, Allah kan gak tertandingi, syahidah wa annahu la ilaha illa huwa. Terus wal malaikatu, malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga dan
ketiga apa? Wa ulul ilmi. Berarti prakteknya kan nomor satu. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? Satu kan? Nah nomor tiga kan dari Allah, malaikat, ulul ilmi. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? Satu kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor tiga kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau dua itu cabang dari satu asalnya satu? Enggak pernah ragu kan? Semua gambar serut apapun dimulai dari satu titik, ragu enggak? Enggak kan? Nah imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Tuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong, kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yuqinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Nah ini terus saya teruskan ya. Makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, oh kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor itu ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastahni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis ya. Ya kan? Kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Ya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang. Sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Satpam. Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mana? Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa, nggak jelas. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sayyidina Ali wastahni aman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir wahtas ilaman syi'ta takun asiro. Asiro pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia. Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang ketok, misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo. Padahal itu gak tamat SD, tapi gara-gara seneng, kacau kan? Logika kepangkatan hilang semua kan? Jadi itu hukum peradaban. Itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya, dari paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik sama seseorang maka kamu bisa memimpin. Wa wastahni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Mbok kamu ketemu orang terkaya di dunia. Yo ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan bisa setara kan? Tapi kalau butuh harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Husen ini. Kalau ada orang mendadak sopan sama temannya, temannya curiga. Kok tumben sopan? Mau utang ya? Zaman akhir itu kacau.
Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan, itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ini kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua, kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik terus punya teman berdua, kalau cinta adik kamu berakhlak gak? Biasanya nggak sama sekali gak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amira, wastahni amman syi'ta takun nadhira, terus wahtas ila man syi'ta takun asira. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin bina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik, ya senang. Punya tetangga baik, ya senang. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita. Ya Aba Abdillah bagiannya, ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau, bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang gak seneng kamu, maka membebaskan kamu. Gak akan pinjam uang, pinjam mobil, gak akan ganggu waktu kamu, kan gak seneng. Justru yang seneng-seneng ini masalah pinjam terus. Terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau, di luar mati-mati engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, depan saya tidak berani. Ya, berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti itu makamnya sudah kulillah sumadarhum fi khawdihim ya lakun, sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah itu kalau kamu anak-anak beki ahli Quran sudah ayatnya kulillah sumadarhum fi khawdihim ya lakun, sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu udah makhluk semua agak penting, yang penting Allah. Nah kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Ruwet apa? Terus yang ahli sudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli sudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli gak Gus? Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas, kenapa? Ya terus saya teruskan. Fala yamurru terus al-murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat bi qidari a'sam wa mu'jizatul Quran mustamiratun ila yaumil qiyamah wa kharquhu lil adab fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil mawhibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari syarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun nal a'sar illa wa yadharu fihi shay'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wah. Wa hadza aqwal mustamilat wa takmiluhu fil ladzi ba'da wa qilani ya anal al makna anal mukjizat al madiyah kanat hissiyatan tusyahadu bil absar kana qati sholeh wa asa Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah di sebelah apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata. Urusan mata, terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal ini dengerin ya, dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan, wow itu keren kan. Terus kita bilang menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk Anda juga tidak mampu. Loh untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laupo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang inna wa la yastahi ayadriba matalam ma kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa, masih punya kuman, kumannya seberapa. Ya enggak, nyamuk itu kecil, punya organ tubuh, organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu paham bahwa kita tidak mampu.
Lah untuk memaksa tidak mampu saja kok pertunjukan ada onta keluar dari batu. Nakotu soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan laut. Cik goblok. Nah kita alhamdulillah tidak sejenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in, cukup lihat nyamuk, kagum kan? Sudah tidak usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu. Tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa? Gampang mana bikin patung gajah sama patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk, bukan pakai gajah. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk, Gus. Itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil. Begitu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi, itu gimana itu cara bikin itu? Makanya di sini ada kitab Itqan, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqan karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi ya. Kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqan, wa ya imma hissiyah wa imma aqliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat hissiyah li baladatihim, bilada itu goblok, wa qillati basairihim. Dasar wong goblok. Mukjizat kok ngenteni sing wow. Maksudnya dasar wong untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu hal-hal yang seperti itu. Paham? Berkolikil lati napa aklihim. Wa aksaru mu'jizati hadil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkannya wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham ya, terus ini itu bangga ditunggani napa Quran, ya ditunggani napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah, fayakunu mayattabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi aini ra'si yang qaridu bin qiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis enggak? Bisa mengeringkan Laut Merah, habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumin ya. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal itu agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal itu ngempet. Termasuk saya ini, biasanya ngaji khusus dibaca gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal itu ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat, ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa besar sama bapak, kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut nggak dicari. Itu orang itu paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak dicari. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati. Kenapa? Takut istri saya ada nangis gitu. Itu kematian terburuk itu kalau mati tahu istrinya ada nangis, itu malu betul. Makanya jangan mati. Pokoknya pastikan orang istrinya ada nangis itu baru berani mati. Kalau tidak jangan. Ya jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Walladzi yusyahadu bi'ainil aqli bakin yusyahidu kullu man jaa ba'dal awali mustamirran. Sesuatu ilmiah, sesuatu agama atau apa saja yang logis itu akan abadi ila yaumil. Kayak tadi ketika kita kecil diajari apa? Wujud, kita bako, mukhalafatun, hawadisi, qiyamuhu, binafsihi, wahdaniyat, kudrat, birodat. Itu ila yaumil kiamat. Karena kita pasti punya logika tadi.
masa alam raya yang maujud didahului ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini kita rumuskan, ketiadaan inilah yang bikin alam raya. Di mana-mana nihilisme, ketiadaan, ya layu aspirusai namanya tiada, ya tidak punya akibat apapun. Yang punya akibat apapun ya sesuatu yang wujud. Itu kan ila yaumil kiamah, sampai kapanpun teori itu akan nunggui kita ila yaumil. Kita tidak melihat kan punya alasan tidak ngantuk, Musa tidak tahu. Tapi kalau kamu seperti ini, orang paling mulhid sekalipun, paling ateis sekalipun, terus ditanya, bisa nggak Anda mulai angka di luar angka 1? Tidak bisa kan? Makanya benar Imam Amudi tadi, ketika diminta Allah, istadillah ala wahdaniyati bi hadrati malaikati, tolong ajarkan kenapa manusia begitu yakin kalau saya ini satu, padahal mereka tidak melihat saya. Terus beliau ngendikan apa? Nisbatus naini wassalasa ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2, 3 sampai nggak terbatas, semuanya dibanding angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari angka 1. Itu buat siapapun, nggak usah ditunggoni nabi, nggak usah ditunggoni wali, logikanya akan seperti itu. Itu dimaksud apa? Waladhi yusyahadu bi'inil akli bakin yusyahadu kulman ja'abadal awal mustamad. Ya ini masih ada waktu seprapat, ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya, ijazah ini kayak yang fotokopi lebih besar itu ijazah. Nggak tahu nanti ini MC-nya ini yang maklaran tanya jauh, yang dia yang buka pertanyaan ya yang jawab. Ya kalau saya disuruh jawab, dia itu siapa? Nyuruh-nyuruh saya kan nggak berakhlak namanya. Nah ini urusan akhlak ini harus akhlak karimah ya. Ya Pak Rektor ya, agak sopan kan kalau nyuruh-nyuruh gak sopan. Saya di UI rektor aja gak berani nyuruh, ini orang gak jelas. Yang berani nyuruh saya itu Mbah Mun karena guru saya, bapak saya. Alhamdulillah sudah wafat. Sekarang orang-orang gak jelas mau nyuruh-nyuruh. Benar-benar tidak berakhlak ya. Nah, tapi gak apa-apa, kalau kebutuhan umat ya gak apa-apa. Ya ini ijazah, kan Anda sering dengar kalau orang baca surat Tabarok itu dapat kehormatan yang luar biasa. Nah, di antaranya itu nanti malaikat mungkar nakir itu tidak berani mengadab Anda. Tapi resikonya semua riwayat itu apal Tabarok. Mau saya carikan yang kulhu belum ketemu. Kalau Tabarok kan agak panjang ya. Berapa itu? 2 halaman? 2 halaman lebih? 2 halaman lebih ya? 30 ayat. 30 ayat, udah mikir kan kamu. Ada orang fasik meninggal. Fasik itu ya agak-agak berdua itu ya, meninggal. Meninggal karena protap. SOP-nya mungkar nakir itu kan pokoknya ketemu orang salah suruh mukul gitu aja. Pokoknya main pukul aja. Mungkar nakir itu hobinya mukul. Dia ada punya hobi nyogati tamu. Memang dia nggak bisa hormat. Monggo didari itu nggak bisa. Malaikat itu kan sesuai tugas. Nggak bisa dia malaikat didalili fal yukrim doifahu terus ada tamu. Jadi kan dari bagi. Monggo dari. Nggak bisa. Pokoknya disuruh mukul-mukul. Tas mau dipukul itu karena dia fasik. Kedua itu. Pas mau dipukul ternyata dia itu hafal sholat Tabarok. Singkat cerita surat Tabarok terus menjelma jadi apalah, pokoknya menjelma jadi makhluk yang bisa bicara. Kamu mukul dia berarti mukul saya. Wah ya saya tidak berani mukul kamu. Kamu kan kita buah. Saya hanya mukul orang ini. Ya tapi saya di dalamnya, kalau mukul dia kena saya. Tapi saya tidak berani sama kamu karena kamu kita punya gampang tuh, kalau nggak berani ya tidak usah pukul kan. Terus kata si malaikat ini masih balilo saja. Tapi kamu pukul kata Qurannya. Tapi saya di dalamnya kena debat terus debat terus akhirnya ya sudah lapor ke Allah. Lapor ke Allah terus kata surat Tabarok, ya Allah jika saya tidak ada gunanya dan tidak bisa mensyafaati orang yang hafal saya, mendingan saya tidak usah sebagai kitab buka, tidak usah kalah muka, nggak keren belas. Karena tidak bisa nyafati itu. Terus kata Allah udah syafaat sudah nggak usah dipukul, nggak usah. Intinya yang hafal surat Tabarok itu nanti aman dari pukulan siapa? Bukan lagi. Itu ada syaratnya, ini di tafsir Ibnu Katsir. Ya di tafsir apa? Ibnu Katsir. Ya nanti cari sendiri, ini tak bantu yang tulisan besar-besar apa. Jadi waktunya tinggal 1/4. Ya nanti habis ini tanya jawab, suruh jawab yang ini Pak Nurdin. Enggak jelas. Kok bisanya
Bikin acara tanya siapa yang nyuruh itu siapa? Wah, sangat tidak berakhlak. Soalnya orang ini sudah ketemu malaikat, kemudian faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu masa'ataki wa innila amliku laki wala lahu wala li nafsi daron. Terus fa inta terusnya walhasil fasfaila ini di sini memang domirnya muannas ya. Jadi kangkang atau yang ngaji di sini atau mbak-mbak yang ngaji beki itu bacanya muannas ya. Karena Quran itu ya kalau domir mudzakkar ini tak ajari. Kalau Anda baca Jalalain, kalau nazala pakai domir mudzakkar itu qauluhu ta'ala apa? Kalau domirnya apa? Mudzakkar. Tapi kalau domirnya mu'annas fanazalat maknanya ayat apa? Jalalan kan tidak konsisten karena fanazala. Kalau mudzakkar itu berarti qauluhu ta'ala apa ya? Kalau nazalat berarti ayat. Nah di sini itu pakai ayat, makanya domirnya mu'annas. Terusannya kan apa? Fasfa'ilah apa? Fasfa'ilah itu yang tulisan besar nomor 2 apa? Fasfa'ilah fatan toliku kan semuanya pakai mu'annas. Sudah ketemu? Yang itu, yang tulisan-tulisan besar itu, yang mulai itu kan, sudah ketemu? Sudah Mbak Zarkasi itu yang pakai mu'anas kan, fasfa'ilah, terus fatan toliku, ya Pak Rektor ya, pakai mu'anas kan, fasfa'ilah, fatan toliku, yang tulisan besar. Fatakulu ya kan, pakai mu'anas juga kan. Ya Rabbi inna fulanan amida ilayya, terus mimbaini kitabik, ya. Fata'allamani wa talani. Sudah ketemu? Yang tulisan besar itu. Sudah ketemu. Yang ini loh, yang mulai ini. Sudah ya. Afatukhriquhu anta binnar wa tu'adzikuhu wa ana fi jawfi. Jadi surat Tabarak itu ternyata itu suka dispesialkan. Apa suka? Ya Allah, Quran itu 30 juz. Dan orang ini milih saya, masa sudah milih saya gak dihormati, gak dihargai gitu. Ya, Inna Fulanan itu Quran ini 30 juz dan suratnya berapa? 114 ya? 114 surat. Dan dia hanya ngapalkan saya, berarti saya ini spesial. Wong dia hanya spesialkan saya kok diabaikan mau dijotosi mungkar. Terus posisi saya ini keren saya di mana? Gak keren bes karena saya ini sudah dispesialkan, kemudian orang ini enggak engkau spesialkan. Fa'in kunta fa'ilan dzaka bi famhuni min kitabik. Kalau saya tidak nyafaati orang ini, mendingan saya tidak menjadi kitabuka, tidak menjadi kalamuka, gak keren karena tidak bisa apa? Nyafaati. Famhu itu maka kau hapuslah saya dari status sebagai kitab. Terus singkat cerita faqul ala arokahud ala aroki wadibti fatakul wa haqqal li an asdik fayaqul idzabi faqat wahabtulak wa syafa'tu bifi. Jadi intinya terus kemudian dikasih hak napa? Syafaat. Jadi orang yang hafal Quran itu fataqulu marhaban bihadzal fam sing farubbama talani marhaban bihadzal sadri farubbama wa'ani. Wa ya ini yang repot itu ada marhaban biqalbi yang wa'ani. Maka terima kasih lesanmu. Ini kata surat Tabarak, matur nuwun anak-anak beki lesan kamu baca saya. Nah ini yang terusannya agak repot. Wa marhaban bihadzal sadri farubbama wa'ani. Dan terima kasih hati kamu, otak kamu yang hafal saya. Masalahnya ijazahnya harus hafal ini. Karena ada wa'ani ya Pak. Nah kalau tidak hafal kan tidak bisa baca. Di sana tidak ada mushaf, kamu nggak bisa nyari-nyari. Ya jadi ini sekaligus ijazah, makanya terus tradisi kiai kuno di antara yang dijazahkan disuruh hafal surat apa? Di antaranya surat apa? Terus kata Rasulullah SAW ketika cerita syafaatnya surat Tabarak, lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarak. Itu yang apa linia terakhir ya, garis ini yang ini di sini posisinya di sini. Sudah ketemu ya? Ya, yang lawaditu. Sudah ketemu Pak Rektor ya? Ya. Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Nah, terus yang terakhir baris ketiga dari yang terakhir kata Rasulullah, Iqra tabarak alladzi biyadihil mulk wa 'allimha ahlak wa jami'a waladik wa sibyana baitik wa jiranik fa innaha al munjiyah wal mujadilah tujadil au tukhasim yaumal qiyamah
inda rabbiha liqariha. Ya, hafalkan, ajarkan surat Tabarok karena itu yang akan menjadi lawyer Anda di depan malaikat mungkar. Mau semua malaikat dibuantah terus dan orang bisa nyafaati protes ya. Gampangane sampeyan surat Tabarok ngomong ini lah, malaikat ojo ngamuk sing ngapal aku, kon tak kon ngapal lo malah repot. Itu kan ada guru tauhid yang ngajar tauhid di Madin. Kan ditanya malaikat, "Marabbuka wa man nabiyyuka?" Saterusin. Saya ini guru Madin, kamu tidak pernah ngajar, tanya yang biasa ngajar katanya. Repot kena wali itu. Ya, jadi cerita-cerita mungkar nakir tanya formal itu sebetulnya tidak semuanya. Ada orang-orang yang nggak ditanya karena sudah hafal surat apa? Tabarok. Makanya Nabi nyifati Tabarok al-mujia, yang menyelamatkan, al-mujadilah, yang bela-bela kamu dan selalu bela sampai kamu selamat dari siksa. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diulang lagi, lawadit tu yaktine seneng sapa ingsun ana ing sak temene surat Tabarok iku fi qalbi kulli muslimin fi qalbi kulli insanin ing dalem atine saben-saben manusa min ummati saking umat. Ya, ini bentuk penghormatan kula teng Habib Ali, Habib Husain, ya Habib Quraisy dan ten keluarga mriki. Jadi ini orisinal, ini mudawan. Ini mudawan itu satu sanad yang dibukukan. Ini yang pertama tadi di kitab Bukhari, syarah dari kitab Fathul apa? Dari yang ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi sampai rasa takut juga iftawara. Wah, aneh-aneh. Ramelo sinau takok. Ya mun wonten iki ngurusi tiang-tiang sing suladep nih, monggo 2 kali. Masa Pak Ari? Betul Gus, ya hari ini saya kira tidak ada yang paling bergembira kecuali saya. Karena ada kaidah tidak ada yang dibocor wali, insya Allah jadi wali juga. Baik, monggo mungkin ada kita beri 2 kesempatan, 1 akhwat, 1 ikhwan.